Selamat pagi, pemimpin Puji Bakti, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara sekalian, Sukihontu Budaya. Ya, pagi ini kita berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan satu uraian topik Dhamma yang sifatnya nanti bisa dikatakan lebih ke arah praktikal terkait dengan meditasi. Berapa minggu lalu saya mengisi di sini juga tentang rasa ngantuk dan bosan, itu ada cara mengatasinya. Saya sampaikan ada 7 sampai dengan 8 cara untuk bisa mengatasi rasa ngantuk. Saya nggak tahu itu efektif atau enggak, dan dipraktekkan atau enggak. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan meditasi keluar masukin nafas. Sebetulnya ini adalah topik yang umum, tapi menurut saya saking umumnya jadi perlu disampaikan supaya kita bisa mengerti juga bagaimana cara kita praktek meditasinya. Ibu Bapak sekalian, di sini yang senang dengan meditasi keluar masuknya nafas, boleh angkat tangan kanan. Yang nggak angkat tangan ini apa ya artinya? Nggak suka meditasi ya? Wah, topik membosankan kalau gitu. Tapi nggak masalah, ini adalah introduction atau pengenalan supaya kita bisa mengerti tentang meditasi itu ya. Saya punya slide, barangkali bisa saya sampaikan dengan saya ya. Ya, ini adalah terkait dengan perhatian terhadap keluar masukin nafas. Sebentar, yang di bagian pertama ini, di next slide ini, saya pengen mengajak Anda, bagi Anda yang belum pernah atau belum tahu tentang meditasi, coba di slide berikutnya, kita bayangkan bahwa untuk kita meditasi itu cukup membutuhkan usaha yang besar. Ya, ini next slide ya. Nah, cukup membutuhkan usaha yang besar. Saya mau ngajak Anda untuk memvisualisasikan, membayangkan, kalau digambarkan di dalam kitab-kitab penjelasan itu, di satu tengah lapangan, di mana itu ada pesta, ya di tempat itu ada pesta, dan ada yang bernyanyi, ada yang berjoget-joget, atau bahkan ada yang sedang bersendagura dan sebagainya. Nah, Anda bayangkan Anda di situ membawa sebuah mangkok berisi minyak, minyaknya penuh, sampai di mangkok tersebut sampai permukaannya tuh nggak ada jarak lagi, jadi dia full. Sambil bawa mangkok, Anda berjalan menyusuri lapangan atau tempat yang sedang ada konser atau ada pentas tersebut yang ramai. Nah, bayangan kita itu kan kalau di tempat yang ramai kan berarti ada mungkin kesenggol sana kesenggol sini kan kita ya. Nah, tetapi instruksinya adalah ketika Anda sudah membawa mangkok di atas kepala Anda ini dengan minyak yang berisi penuh di mangkoknya itu, Anda harus berjalan menyusuri keramaian itu dan tidak boleh menumpahkan satu tetes minyak aja dari mangkok tersebut. Bisa atau enggak? Bisa ya? Ya, kalau bisa berarti challenge-nya kurang. Oke, sekarang saya tambah challenge-nya. Bawa mangkok pakai bawa minyak pakai mangkok dan penuh isinya di kepala. Nah, sekarang ini ada orang di belakang Anda yang mengikuti bawa pedang. Bawa pedang atau bawa pisau. Yang mana kalau setiap kali Anda meneteskan minyaknya tumpah dari mangkok tersebut, maka pedang itu akan menebas kepala Anda. Bisa nggak sekarang? Bisa, tapi mati. Gitu kan? Nah, Anda kalau membayangkan hal seperti itu, dengan distraksi yang begitu banyak, mungkin kita kesenggol sana, kesenggol sini, minyaknya akan bisa tumpah. Tapi orang yang terampil, orang yang betul-betul dia lihai dan cerdik, dia akan bisa menjaga minyak tersebut tidak tumpah setetes pun dari mangkoknya. Nah, kita juga begitu. Yang tadi saya singgung di awal, baru mulai meditasi udah gini-gini. Itu mangkoknya bukan tumpah setetes, tumpah semuanya sudah. Tapi sebetulnya kita meditasi, itu adalah menjaga minyaknya itu supaya tidak tumpah dari mangkok tersebut. Tapi pada kenyataannya, gangguannya banyak. Rasa ngantuk, rasa tidak suka karena sakit di pantat gitu kan ya. Kemudian rasanya pengen mikir ini, mikir itu, pengen lihat ini, pengen lihat itu kan. Baru mulai meditasi 2 menit, matanya udah mulai gatel. Pengen buka mata gitu kan. Itu gangguan semua. Kemudian lagi meditasi, pikirannya ke sana kemari, nggak bisa diam.
Itu gangguan. Nah itu sama seperti kita itu disenggol kiri dan kanan, minyaknya tuh tumpah terus-menerus. Artinya kepala kita tuh seperti ditebas oleh pedang, yang mana pedang itu artinya kotoran batin kita. Kita mati oleh kotoran batin kita saat itu. Apakah rasa ngantuk, rasa gelisah dan khawatir, atau penyesalan, ragu-ragu, tidak suka, nafsu, dan seterusnya. Nah tetapi, gimana caranya supaya kita bisa menjaga mangkok tersebut yang berisi minyak tidak tumpah sedikit pun? Itu adalah dengan cara kita meditasi mengamati keluar masuknya nafas. Oleh karena itu, sesi hari ini penting bagi Anda selama kurang lebih 30-40 menit ke depan mendengarkan penyampaian saya. Oke, yang pertama kita lihat lagi ke slide-nya ya. Soalnya saya agak lupa-lupa sedikit. Oke, di slide-nya ini Anda bisa lihat kalau di umum, di pandangan umum Anda mungkin pernah tahu ya, ada meditasi yang namanya counting breathing. Ada meditasi dengan cara menghitung nafas. Dia menghitungnya dengan cara sesuai dengan waktu atau durasi detik. Jadi ada yang metodenya 4, 7, 8. Jadi masuk 4 detik, tahan 7 detik, keluar 8 detik. Ini bagus bagi mereka yang terkena seperti panic attack, kemudian anxiety disorder. Ini bagus supaya di momen itu dia bisa ditenangkan. Karena ketika kita breathe out, nafas keluar itu lebih lama, lebih panjang, itu akan mengaktifkan saraf rileks kita. Masuk 4 detik, itu membuat kita tidak terlalu tegang. Tapi ketika nafas keluarnya banyak, 8 detik, 2 kali lebih banyak daripada masuk, itu membuat kita jadi rileks. Tapi saya nggak sarankan dalam meditasi ini dilakukan. Anda bisa bayangkan, dari awal sampai akhir Anda lakukan itu, mungkin 5-4 kali sesi, yang lain sudah terganggu semua. Ini hanya bisa dipraktekkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan saya lihat lagi di beberapa tempat itu ada yang seperti next slide. Itu ada namanya box breathing. Mungkin Anda sudah tahu ya. Jadi kalau box breathing itu pakai sistemnya 4 detik dia. Jadi masuk 4 detik nafasnya, kemudian ditahan 4 detik, keluarkan 4 detik, tahan 4 detik, masuk lagi 4 detik, dan seterusnya. Sebetulnya ini cukup ideal bagi kita bermeditasi menggunakan nafas. Kenapa? Karena memang di dalam khotbah-khotbah itu yang disarankan adalah kalau kita bisa bernafas secara simetris atau secara sama, masuk dan keluarnya. Yang disertai dengan ada jedanya antara sebelum masuk dan sesudah masuk nafasnya. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang tadi 47 dan 478 tadi, kalau nafas keluarnya lebih banyak dibandingkan nafas masuk, apa yang terjadi? Hah? Nafas masuknya lebih sedikit, nafas keluarnya lebih banyak. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin pingsan kali ya, kehabisan oksigen. Tapi yang sebetulnya kalau nafas keluarnya lebih banyak, dia akan membuat badan kita membungkuk dan kita menjadi rileks dan menjadi rileks menjadi ngantuk. Itu akan menjadi seperti itu. Maka kalau kita disarankan meditasi itu dengan nafas yang seimbang antara masuk dengan keluar. Jadi badan kita dia akan bisa steady 90 derajat seperti begini. Ini yang sebetulnya ideal. Tapi sebetulnya juga nggak bisa dari awal sampai akhir nafas Anda itu 4 detik. Tidak mungkin. Itu nonsense. Itu namanya kemelekatan terhadap nafas. Dari awal sampai akhir saya mau pertahankan aja. Masuk 4, tahan 4, dan seterusnya. Itu nggak bisa. Yang ada nanti Anda malah kurang asupan oksigen ke tubuh Anda. Next slide, itu ada yang satu lagi yang mungkin terkenal. Anda mungkin merasa orang ini agak sedikit gelo gitu ya. Ini adalah namanya Wim Hof. Wim Hof itu dia yang terkenal dengan fire breathing. Itu betul-betul digambarkan dengan dia mampu bernafas begitu, dia bisa duduk di tengah es dengan badan telanjang. Pakai celana ya, cuma celananya nggak kelihatan. Pakai celana tapi dia nggak pakai baju. Dia bisa bertahan di tempat yang dingin seperti itu karena dia meregulasi nafasnya dengan baik. Itu pernapasan namanya fire breathing. Dan sebetulnya ada satu lagi tapi saya nggak masukkan. Itu bahkan terkenal juga di Myanmar. Namanya adalah deep breathing. Deep breathing itu seperti seperti apa tuh? Holotropic ya. Holotropic itu untuk mengatasi semacam trauma atau semacam penyakit tertentu yang dia nafasnya tuh harus keras. Tapi setelah saya baca itu dilakukan selama 2 jam. 2 jam 45 menit pertama melakukan dengan cara begitu, 1 jam 15 menit berikutnya itu meditasi dengan cara yang rileks.
Karena kalau 2 jam begitu, saya pastikan Anda berubah. Bukan jadi manusia lagi tuh. Udah berubah wajahnya. Mungkin biru dan sebagainya. Nah, tapi itu semua adalah teknik-teknik mengamati nafas yang ada di luar sana. Nah, bagaimana yang Buddha ajarkan? Next slide. Ini Buddha mengajarkan tentang cara bermeditasi nafas itu ada di berbagai sutta. Khususnya saya senang baca dengan Anapanasati Sutta. Kalau Anda mau baca, ini ada salah satu referensi yang bisa saya berikan. Itu adalah bukunya dari Bhante Nyanamoli, The Path of Purification. Itu ada satu bagian penjelasan tentang Anapanasati atau keluar masuk nafas. Kemudian ada Perspective of Mahasatipatthana Sutta. Itu juga nanti di bagian awal membahas tentang Anapanasati. Next slide. Apa yang saya dapatkan dari buku yang saya baca ini, tiga-tiganya ini, di next slide ini, kalau saya lihat, kurang lebih sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan di umum, tapi kalau di umum itu, dia lebih mengacu kepada pengembangan-pengembangan yang bukan berkaitan dengan spiritual, tapi mengarah kepada mengurangi stres, mengurangi depresi, trauma, atau penyakit-penyakit bahkan yang secara fisikal dan seterusnya. Tapi Buddha mengajarkan itu untuk supaya kita bisa mengendalikan pikiran kita, supaya tidak dicengkram oleh kotoran batin, supaya ketika kita membawa minyak dalam mangkok, minyaknya tidak tumpah tadi. Maka kalau Anda lihat praktek-praktek yang di luar sana itu disuruh mengamati apa? Nostrils di bagian hidung. Kemudian juga Anda harus memperhatikan nafas Anda dengan penuh perhatian. Kemudian juga Anda melihat masuk, keluar terus menerus. Saat pikirannya mengembara, Anda kembalikan lagi ke nafas. Begitu kan ya yang Anda tahu ya? Praktek daripada meditasi keluar masuk nafas. Tapi Buddha di Anapanasati Sutta ini menjelaskan lebih lanjut lagi. Yang sebetulnya kalau saya perhatikan bahkan dari secara umum ini, kebanyakan orang-orang itu prakteknya hanya ketika mengamati nafas masuk keluar, itu hanya breathe in and breathe out, itu sebetulnya hanya tahap pengantar. Maka ketika Anda mau masuk dalam tahap konsentrasi yang mendalam, Anda terhambat. Kenapa? Karena Anda nggak tahu jalannya untuk masuk ke dalam tahapan konsentrasi yang lebih mendalam. Maka hari ini saya pengen jelaskan. Next slide. Nah di sini, kenapa meditasi yang namanya nafas itu sangat disarankan? Karena ini bisa menenangkan pikiran-pikiran yang negatif dan juga membuat batin itu menjadi damai dan luhur. Dan ini dipraktekkan oleh Buddha dan para murid-muridnya untuk bisa mencapai pencerahan dengan cara mengamati nafas masuk keluar. Dulu saya agak skeptis juga. Masa dengan mengamati nafas masuk keluar orang bisa mencapai pencerahan? Tapi setelah kita belajar bahwa dengan mengamati nafas masuk keluar bisa fokus dan konsentrasi pada apa yang kita perhatikan, di momen itu pikiran kita yang negatif nggak muncul. Nah kalau ini terjadi secara kontinuitas, maka sebetulnya pencerahan itu bisa diperoleh. Ya, oke, next slide. Ibu bapak dan teman-teman sekalian harus diakui dengan berbagai kelebihannya dia punya kekurangan. Meditasi nafas masuk keluar, bahkan apapun jenis meditasinya, suara itu jadi gangguan ya. Betul kan? Kalau kita lagi meditasi nafas masuk keluar, di sampingnya lagi dengar musik atau dia sambil nyanyi. Nyanyi lagu apa ya kira-kira ya? Nah dia sambil nyanyi misalnya, itu dia akan menjadi gangguan. Kadang-kadang kalau kita meditasi itu, telinga kita ini yang tadinya mungkin agak sedikit bolot gitu ya, ini bisa jadi sensitif banget loh. Buktinya Anda duduk di sini meditasi, itu suara di jalan raya, mungkin bunyi kerincingan mobil itu ya, bunyi bel mobil itu, kering gitu ya, itu bisa kedengeran sampai telinga Anda. Kenapa? Karena saking sensitifnya telinga kita mendengar suara, sampai suara yang jauh-jauh pun kedengeran. Tapi harus diakui itu adalah hambatan atau tantangan dalam kita praktek meditasi. Makanya kalau Anda meditasi, minim suara itu lebih bagus. Ya. Oh gampang sama Nera kalau minim suara, ini ditutup aja. Pakai kapas. Jangan, ini nggak sehat. Atau dipakai earphone, pakai headphone atau headset gitu ya. Jangan. Dulu teman saya dia supaya suaranya nggak terlalu dominan, jadi dia pakai headphone. Begitu pakai headphone, dia terganggu dengan suaranya sendiri. Detak jantung. Duk 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 duk. Jadi daripada mengamati nafas, dia lebih senang ngamati detak jantungnya. Gara-gara kedap suara. Itu gangguan juga. Jadi suaranya bukan hanya eksternal tapi internal juga. Oke. Next slide. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, apa yang Buddha ajarkan Anapanasati Sutta itu mengajarkan kita dari awal sampai akhir ada 16 tahapan mengamati nafas terus menerus. Kalau saya belajar dari kitab Visuddhimagga itu, kitab komentarnya, saya lihat orang yang untuk mau mencapai tingkat konsentrasi yang mendalam jhana, itu dia harus menguasai tahap 1 sampai 12. Harus dikuasai.
Itu supaya orang bisa mencapai tingkat konsentrasi jana, minimal dia masuk di tahap kelima dulu. Sampai dia bisa merasakan kegembiraan ketika mengamati nafas. Tapi kalau diperhatikan, dari 1 sampai 16, mau dia mencapai konsentrasi apapun, tetap yang diamati adalah nafasnya. Tidak keluar dari nafas. Kan pernah kan Anda mendengar, kalau lagi meditasi tiba-tiba muncul sinar kan? Kalau Anda di posisi itu, apa yang Anda amati? Nafas. Bohong. Pasti akan Anda amati sinarnya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang aneh dan jarang terjadi. Dan kita akan tertarik dengan itu. Tapi berdasarkan instruksinya Buddha, itu yang diamati adalah nafasnya dari awal sampai akhir. Nah, maka untuk meditasi di dalam ajaran Buddha itu ada 2, meditasi ketenangan batin dan meditasi vipassana. Betul ya? Nah, yang meditasi ketenangan batin, dia hanya bisa dilakukan dari tahap 1 sampai 12. Kenapa yang berikutnya nggak bisa masuk dalam ketenangan batin konsentrasi? Karena 4 yang terakhir itu kita merenungkan tadi ketidakkekalan, ketidaktertarikan dari nafas. Kemudian kita melihat penghentian dari nafas. Itu semua adalah ranahnya meditasi vipassana. Maka tadi di situ disebutkan ada namanya istilah satipatthana. Satipatthana itu adalah merujuk kepada pengembangan pandangan terang, merujuk kepada praktek meditasi untuk mengembangkan vipassana. Jadi kalau dari 1 sampai 16 itu sebetulnya meditasi vipassana semuanya. Tapi yang spesifik untuk mengembangkan konsentrasi mendalam 1 sampai 12. Ya. Jadi dari awal kita sudah bisa vipassana. Jadi sebetulnya kalau Anda belajar tentang khotbah ini, itu anggapan atau perdebatan tentang harus meditasi ketenangan dulu atau vipassana dulu, itu sudah hancur sebetulnya. Karena kedua-duanya harus dipraktekkan. Karena di sini disampaikan setelah mencapai jana pun ada 4 yang berikutnya harus dikembangkan. 4 yang berikutnya apa? 4 yang berikutnya itu vipassana. Kita sebagai umat Buddha nggak bisa meditasi cuma tenang-tenang doang. Itu namanya placebo effect. Seakan-akan bermanfaat. Tapi itu manfaatnya hanya sekilas-sekilas. Jadi hari ini Anda meditasi, nafas masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar. Anda mengembangkan ketenangan, tenangnya cuma di sini. Nggak usah nunggu depan gerbang Anda keluar, begitu Anda bangkit dari tempat duduk, ketenangannya sudah hilang. Maka Buddha tidak hanya mengajarkan untuk mengembangkan ketenangan dan konsentrasi, tapi juga Anda sebagai umat Buddha, atau kita sebagai umat Buddha, ini betul-betul harus mempraktikkan secara keseluruhan. 16. Nah dari 16 itu, saya sampaikan 4 aja yang pertama. Karena kalau udah saya sampaikan tadi 16, ini dahinya udah pada berkerut nih. Waduh, 16 ya sama Nera ya. 4 aja lah, 4 aja ya. 4 yang pertama. Tapi dengan 4 yang pertama, Anda bisa langsung praktekkan nanti, baik di sini maupun di rumah. Atau sambil saya ngomong, nanti sambil Anda praktikkan. Next slide. Saya pengen sampaikan beberapa pendekatan dari scientificnya nanti ya. Tapi saya sampaikan dulu pengantar dari khotbah yang namanya Anapanasati Sutta ataupun Satipatthana Sutta. Itu singkat, padat, dan jelas. Buddha meminta kita meditasi itu singkat, padat, dan jelas. Itu adalah nanti kalau khususnya para biku, setelah dia memasuki ke hutan, ke rumah kosong, atau di tempat-tempat yang sunyi, itu mereka cuma duduknya bersila dengan posisi yang nyaman. Sebetulnya saya sudah bosan menjelaskan tentang posisi duduk, karena saya sudah sering ungkapkan, nanti Anda bisa lihat aja. Posisi duduknya yang nyaman, di mana bagian lutut kita ini kalau bisa menyentuh. Bagi teman-teman yang nggak bisa duduk di bawah dengan baik, duduklah di kursi. Tapi kalau yang masih rambutnya hitam, duduk di kursi agak malu ya. Kalau yang udah putih, kemudian yang agak udah mulai anti-agingnya kurang gitu kan, nah bolehlah duduk di belakang. Tapi kalau Anda duduk di alas duduk seperti ini, Anda harus duduk penuh dengan alas duduk yang mengenai seluruh bagian tubuh kita. Dan diminta oleh Buddha itu adalah ujung kayang. Ujung kayang itu artinya erect the body. Ini adalah luruskan badan kita. Jadi nggak ada ya yang namanya meditasi itu tangannya tuh nempel di paha, sikunya. Ini bukan meditasi. Menunggu waktu tidur. Kenapa? Karena kalau kayak gini, dia pernafasan perut kita ini tidak akan terjadi secara optimal. Dada kita juga akan menjadi sesak. Dan kepala kita ini udah nggak bisa lurus. Dia akan sibuk memproduksi air liur terus-menerus. Liurnya keluar terus-menerus, lama-lama mulutnya terbuka. Mulutnya terbuka, giginya terbuka, lidahnya turun. Lama-lama liurnya netes.
Ada tadi yang meditasi begitu? Oh, nggak ada yang mau ngaku kalau itu ya. No, yang ngaku yang kecil aja yang belakang. Oke, ini ibu bapak diinstruksikan sebetulnya duduk dengan kaki bersila, badan tegak, langsung perhatikan di sekitar bagian wajah atau hidung Anda untuk merasakan apa? Ketika bernafas masuk, Anda sadar masuk. Ketika nafas keluar, Anda sadar keluar. Simple pengantarnya hanya seperti begitu. Tidak ada cara yang harus 478, 444, tidak ada cara yang misalnya 888 atau yang sebagainya. Apakah box breathing atau seperti Wim Hof tadi. Simple sebetulnya untuk bagi kita sebagai pemula adalah dengan cara begitu. Tapi kalau kita meditasi dengan cara begini terus, hanya ngamati nafas masuk keluar terus menerus, bagi kita yang nggak berkembang konsentrasinya, lama-lama muncul apa? Ayo ungkapkan yang jelek-jelek. Muncul kebosanan, muncul rasa ngantuk. Kenapa? Karena ini monoton nih objeknya. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, begitu-begitu doang. Gak bisa. Kita sebagai meditator, sebagai orang yang praktek meditasi, ini objeknya harus dikembangkan. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Ya. Oke, sebelum saya jelaskan tahapannya, saya mau jelaskan ada beberapa pendekatan saintifiknya. Next slide. Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, jadi 5 hal ini harus diperhatikan. Anda nggak harus pergi ke hutan, tapi pergi ke tempat tadi yang sunyi, di kamar Anda atau di wihara ya. Kemudian duduknya bersila, tubuhnya lurus, tetapkan kesadaran atau perhatian Anda di depan wajah, kemudian juga amati nafas masuk keluar. Ini sama seperti berusaha mengikat seekor sapi yang liar, anak sapi yang liar. Nah, patok atau tiang daripada yang kita gunakan untuk mengikat tali untuk si sapi tersebut, itu adalah objek meditasinya. Nah, talinya itu yang diikatkan ke leher si sapi dan ke tiang tersebut itu adalah perhatian kita. Sapi liar itu adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita tuh selalu bergejolak ke sana kemari. Supaya dia diam, harus diikat dengan tiang dan juga dengan tali, supaya dia kokoh, tidak kemana-mana. Artinya kita mengamati nafas masuk keluar di bagian yang jelas dan itu harus kokoh. Next slide. Ibu bapak, kebanyakan saya temukan di beberapa kesempatan itu ada orang-orang yang masih belum memahami bahwa pentingnya mekanisme bernafas itu. Next slide aja, ini nggak terlalu ini. Nanti kapan-kapan kita bisa jelaskan. Next slide. Next slide lagi. Lagi, next dulu. Pentingnya ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita meditasi itu kita harus paham dulu metodenya bernafasnya itu seperti apa. Banyak orang yang merasa, udahlah yang penting nafas lah, nggak usah pakai teori-teori ribet-ribet. Nggak bisa. Ini kalau kita bernafas, dengan mengamati keluar masuknya nafas, dia harus betul-betul diamati di satu titik yang jelas dan pasti. Nah, di dalam kitab penjelasannya ini, disebutkan ada 3 bagian. Titik nafas kita ini betul-betul diperhatikannya hanya di sekitar hidung, tidak boleh di mulut. Kenapa? Karena untuk bisa fokus pada satu objek secara terus-menerus, objeknya nggak boleh berpindah-pindah. Dari hidung ke mulut, dari mulut ke hidung, dari hidung ke mulut, dan seterusnya. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang, dia bilang saya nggak bisa mengamati objek dengan baik, karena nafas saya tuh samar-samar dan nggak jelas. Ya, samar-samar dan nggak jelas. Kenapa begitu? Karena diinstruksikan oleh orang tertentu, katanya kalau meditasi harus mengamati di depan kedua lubang hidung di sini. Tapi sebetulnya ketika dia amati dan gak jelas, bukan berarti dia nggak bisa meditasi, tapi memang titik sentuh poinnya itu bukan di situ. Ternyata setelah saya suruh pindah untuk mengamatinya dari rongga hidung, dia bisa mengamati nafasnya dengan jelas. Ini sama seperti yang diinstruksikan dalam Wisuddhimagga itu. 1, kalau Anda memiliki hidung yang pendek atau pesek, itu amatinya di sini. Maka sentuhan nafas dia akan terasa lebih jelas. Kalau Anda punya hidung yang normal, seperti orang Asia, straight nose, dia hidung yang lurus, yang proporsional dengan wajah kita, maka Anda amatinya di rongga hidung. Nah, kalau Anda punya hidung yang panjang, hidung yang prominent gitu ya, prominent gitu ya, dia hidung yang panjang, maka Anda bisa amatinya ada di ujung bagian hidung sini. Saya yakin setiap orang yang ada di sini, titik sentuhnya itu beda-beda. Sentuhan dari nafas kita itu beda-beda. Jadi nggak bisa seperti teh botol gitu ya, satu untuk semua ya. Atau SCTV gitu ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa saya minta Anda untuk amati di rongga hidung semua. Ada orang-orang tertentu yang memang takdirnya hidungnya pesek, dia harus mengamatinya di sini. Begitu di sini, dia nggak bisa.
Jadi dia harus di sini. Nah, kenapa? Ini penting sekali, Bu Bapak, supaya kita harus mengamati objeknya itu pasti dan kita betul-betul tahu disitulah tempat yang paling jelas ketika mengamati objek. Gagalnya meditasi itu atau tidak berkembangnya meditasi karena mereka tidak melihat objek itu dengan jelas. Next slide, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Ternyata yang paling disarankan dari pernafasan kita itu adalah pernapasan hidung. Mungkin dari kita semua kebanyakan itu selalu membandingkan dua pernafasan ini. Ada orang tertentu yang menggunakan pernapasan mulut ya. Ada di sini yang selalu cenderung menggunakan pernapasan mulut. Gampang lihatnya. Itu kalau orang lagi duduk santai, mulutnya terbuka. Berarti dia nafas menggunakan mulut. Dia duduk atau berdiri atau berjalan, kemudian dia bisa menutup mulutnya dengan baik, maka dia bernafas melalui hidung. Itu perbedaannya. Nah, tetapi Ibu Bapak, ini ternyata yang disarankan adalah bernafas dengan menggunakan hidung. Next slide. Ini saya temukan, dengan kita bernafas menggunakan hidung, setidaknya ada 6 manfaat tuh. Dia bisa membuat kita tuh memfilter udara yang masuk karena ini ada bulu hidung, ya kan? Kemudian udara yang masuk cenderung akan menjadi lebih hangat. Kemudian juga kita bisa menyaring oksigen kita itu atau mengambil oksigen kita itu meningkat sampai 10 atau 20%. Dan disebutkan bahwa nitric oxide kita ini adalah untuk mengembangkan self immunity kita, imunitas diri kita, tubuh kita itu menjadi meningkat. Ya, kekuatan tubuh kita tuh karena nitric oxide itu jadi meningkat. Kemudian nafas menggunakan hidung yang kemudian dia akan terhubung dengan perut atau diafragma ini meningkatkan atau menstimulasi saraf parasimpatetik kita, saraf rileks kita. Maka orang yang bisa tenang, yang bisa nyaman meditasinya kalau dia menggunakan nafas di hidung. Ya, dan menggunakan pernapasan perut. Yang kelima itu disebutkan dia akan membuat ini. Jaw ini apa ya? Rahang ya. Rahang dan chin. Chin ini dagu ya. Rahang dan dagunya ini menjadi berubah. Anda perhatikan nanti orang-orang tertentu dagunya tuh berbeda-beda karena dia menggunakan pernapasan yang berbeda. Oke, di next slide Anda bisa lihat. Kalau orang yang menggunakan pernapasan mulut, lihat ini, dagunya ini seperti masuk ke belakang. Dagunya ini ke belakang dan hidungnya cenderung lebih panjang. Saya dulu berpikir orang yang hidungnya panjang atau mancung itu adalah ideal ya. Ternyata setelah saya lihat ini, hidung mancung itu bukan hal yang ideal. Justru kalau Anda bernafas menggunakan hidung, maka nanti dagu dan juga rahang Anda ini menjadi sempurna dan optimal. Maka kalau Anda lihat orang-orang ganteng itu, maaf ya kalau tersinggung ya, itu dia punya rahang dan dagunya itu adalah dalam posisi yang proporsional. Itu yang bagian yang kanan itu. Yang dia menggunakan pernapasan dari hidung. Itu dia bisa kelihatan bagian ini, dahi, dia menjadi lebih lebar. Ya bukan lebar banget ya, tapi dia proporsional. Ada orang tertentu yang dahinya tuh kecil sekali. Dan kemudian ini dagunya masuk ke belakang, dan kemudian rahangnya itu seperti nggak menonjol begitu ya, nggak proporsional. Tapi yang bagus adalah yang kanan. Makanya kalau Anda lihat bintang-bintang film tuh, atau aktor-aktor Korea, kan yang ganteng kan yang kanan ya. Kalau yang kiri kan seperti Mr. Bean gitu ya. Oh sorry, untung Mr. Bean ya, bukan Johnny English saya sebutkannya ya. Ya, ini adalah karena akibat atau faktor dari kita bernapas menggunakan mulut. Nah itu saya yakin, kalau saya survei di sini, mungkin 75% Anda bernafas dominan menggunakan mulut. Iya atau enggak? Benar atau iya? Enggak sama Nera, enggak. Oke, di next slide. Ini Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bernafas menggunakan mulut, maka jalur atau saluran pernafasan kita itu akan menjadi tertutup. Ya. Sementara itu, Anda bisa perhatikan kalau orang yang selalu menggunakan pernapasan mulut itu cenderung mulutnya terbuka, itu karena dia bagian lidahnya itu tidak menempel sepenuhnya di bagian atapnya langit-langit di mulut. Kemudian juga dia akan membuat dagunya itu menjadi mendem ke dalam. Tapi kalau dia menggunakan pernapasan hidung, itu sebaliknya. Justru saluran pernafasan kita ini akan berfungsi dengan baik, dan bahkan nitric oxide itu adalah untuk memperlebar pembuluh darah kita. Anda yang tekanan darahnya tinggi, itu kan karena pembuluh darahnya kan mengecil. Maka tekanan darahnya tinggi. Tapi dengan nitric oxide yang meningkat, ini pembuluh darah Anda melebar. Melebar sehingga peredaran darah yang masuk ke situ dan keluar di situ itu menjadi lancar. Maka kalau Anda yang punya tekanan darah tinggi, banyak-banyaklah berlatih meditasi, keluar masukin nafas.
Ya, supaya nggak tekanan darahnya sampai 160, 170. Itu mukanya udah merah semua pasti ya. Oke, next slide. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, gimana caranya kita bisa meditasi dengan baik? Ini di tahap pendahuluan, Buddha menyampaikan ada 7 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Anda duduk dengan nyaman. Pilih apakah di kursi. Kalau di kursi Anda jangan bersandar, agak maju ke depan. Tapi kakinya itu menempel di bagian lantai. Jangan sampai tergantung. Kalau di bagian lantai seperti ini, ya Anda gunakan alas duduk yang senyamannya. Kalau Anda punya yang ideal, ini lebarnya selebar ini atau lebih lebar lagi. Kalau terlalu pendek, terlalu kecil, kaki Anda akan menggantung. Kaki yang menggantung ini membuat Anda peredaran darahnya nggak lancar, dan ini yang menimbulkan kesemutan dan kram. Paham ya? Dan kalau nanti udah pakai alas yang lebar, tapi masih menggantung, gimana sama Nira? Dilipat pakai kain, digantung diganjal di bagian kaki yang menggantung tadi. Sehingga seluruh bagian kaki kita duduknya harus nyaman. Begitu juga dengan badan. Kemudian nanti, sebelum Anda mengamati nafas, itu paling disarankan adalah merilekskan seluruh bagian tubuh kita. Sambil kita rilekskan badan, perhatikan. Ini bagian leher dan bagian pinggang kita atau punggung kita ini harus tegak. Kalau udah membungkuk, itu tidak membantu. Jadi teman-teman yang badannya ketika meditasi membungkuk, harus saya beritahu bahwasanya itu tidak membantu sama sekali. Itu membuat kita justru malah cepat lelah. Karena nafasnya nggak optimal. Ya. Maka sebisa mungkin Anda belajar untuk duduk tegak. Kalau saya sarankan, beberapa kesempatan saya selalu sampaikan, kalau Anda punya handuk ya, handuk kecil, handuknya Anda lipat, kemudian taruh di bagian pantat, di mana tulang ekornya itu supaya tertopang. Ketika tulang ekornya itu tertopang, maka Anda bisa duduk dengan nyaman. Nah, Anda bisa duduk dengan nyaman, Anda bisa bernafas dengan baik. Nah, ini hanya dengan menggunakan handuk aja. Ditaruh di bagian pantatnya, terutama di bagian tulang ekornya itu supaya dia tertopang. Kenapa kita membungkuk? Karena tulang ekor kita masuk ke dalam. Ya, nanti Anda coba praktek sendiri. Yang kedua, itu adalah tubuh dan kepala Anda harus tegak. Dan yang ketiga, selama Anda meditasi 20 atau 30 menit, jangan dibiasakan untuk menggerakkan badan terus-menerus. Itu tidak membantu karena durability dari tubuh kita, batin kita sekalipun, itu nggak akan bisa berkembang. Kita akan jadi orang yang cengeng. Nggak nyaman sedikit kita pindah, nggak nyaman sedikit kita pindah. Sesekali kita mesti tahan dia, supaya kita tahu kekuatan kita tuh sejauh mana. Ya, meskipun nanti beberapa pembimbing mengatakan kamu boleh pindah sekali aja atau 2 kali aja. Tapi kalau bisa jangan dipindah juga posisi tubuhnya. Anda bertahan selama sesi tersebut. Maka itu akan membuat Anda bisa duduk lebih lama nantinya. Next slide. Nah yang keempat, ibu bapak, ini tangan seringkali jadi pertanyaan gitu ya. Wah, sama Nira nih kalau tangan saya ini kayaknya nggak nyaman kalau taruh di sini. Atau taruh di sini juga nggak nyaman. Saya tanya kenapa kok nggak nyaman? Ini tangannya taruh di sini dan di sini. Karena perut saya kebesaran sama Nira. Kalau perut saya di sini besar, tangan saya itu seperti terganjal begitu. Nah dulu ada yang iseng ya. Daripada tangannya nggak nyaman, lebih baik itu perutnya jadi sandaran aja. Jadi tangannya di atas perut ini. Enggak, itu bercanda. Tapi yang disarankan adalah 2 titik. Apakah di paha atau di bagian alas duduk kita ini, di pangkuan kita. Anda periksa yang senyamannya. Yang terpenting bagian shoulder atau pundak kita ini tidak tertarik. Tertarik bagaimana? Kalau Anda duduk dengan cara membungkuk itu dan tangannya sepanjang begini, ini shouldernya ketarik. Terasa nggak? Terasa ya? Maka ketika ketika kita duduk, tangannya jangan terlalu jauh. Tapi kalau bisa tangannya lebih dekat dengan badan kita. Sehingga bagian pundak kita ini nyaman, tidak tertarik. Nah yang berikutnya, ya diusahakan kalau meditasi menutup mata dan bernafas sewajarnya. Tidak perlu nafasnya dibuat-buat seperti tadi ya. Dibuat seperti ya supaya cepat rileks sama Nera, supaya cepat nyaman. Saya paksa untuk seperti tadi 4-7-8. Atau Anda mau ekstrim sedikit gitu ya. 4-7-12. Nafasnya nggak keluar, napas keluarnya nggak selesai-selesai. Ini dia bukan meditasi kayaknya. Lagi melampiaskan kemarahan. Ya. Nah, berikutnya, ini Anda harus perhatikan tempat sentuhan nafas Anda di mana. Banyak orang hanya perhatikan nafas, tapi dia nggak tahu sentuhannya di mana. Sehingga tuh pikirannya ngambang, apa yang mau diperhatikan nggak jelas. Ya. Sekarang Anda sambil Anda duduk, Anda perhatikan sentuhan nafas Anda ini yang paling dominan di mana? Di rongga hidung, di depan kedua lubang hidung, atau di ujung bagian hidung. Nah, nanti kalau itu dominan di satu bagian tersebut, Anda harus amati di situ terus-menerus, jangan berpindah-pindah.
Nah, yang terakhir, Anda harus memperhatikan terus-menerus sentuhan nafas yang udah jelas tadi dari awal sampai akhir supaya Anda bisa melihat mereka lebih jelas lagi, lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Oke, itu sebetulnya di tahap pengantar, di tahap pendahuluan. Kalau Anda meditasi nafas dengan cara seperti itu, maka Anda sebetulnya sudah bisa tenang dalam waktu yang singkat. Di next slide. Ini sebetulnya dari 4 tahapan tadi, ini Anda bisa kembangkan nafas Anda supaya dia lebih detail. Kenapa harus dikembangkan? Karena kalau Anda sudah semakin rileks, biasanya apa yang terjadi? Ngantuk itu akan muncul. Sehingga pengamatan kita terhadap suatu objek itu harus ditingkatkan dan dikembangkan supaya dia menjadi lebih terperinci. Kita nggak cukup hanya sadar masuk, keluar, nggak cukup. Tapi harus dilihat nafasnya itu lebih detail lagi. Ya. Nah, Anda penting sekali di sini amati di bagian tersebut nafasnya. Apakah nafasnya itu terasa panjang atau pendek? Tapi kalau di tahap pertama, Anda mengetahui nafas masuk panjang, mengetahui nafas keluar itu panjang. Jadi, sembari Anda memperhatikan nafas, Anda sadari nafas Anda yang masuk dan keluar itu nafas yang panjang. Bisa dipahami ya? Kalau nafas kita baru-baru kita meditasi, itu kasar dan panjang biasanya. Dan berat sekali. Nanti kalau dia udah rileks, baru dia menjadi lembut, memendek, dan halus. Nah, nanti kalau nafas Anda mungkin di awal-awal nggak jelas, Anda 1, 2, atau 3 kali nafasnya boleh dibuat lebih berat supaya dia bisa terasa. Tapi kalau terus-menerus, tidak disarankan. Kenapa? Karena nafasnya tidak natural. Nah, yang berikutnya di tahap pertama ini, Anda sebetulnya tidak perlu menganalisa yang terlalu detail atau terlalu mendalam. Hanya sadar aja, nafas masuknya panjang, nafas keluarnya panjang. Nafas masuknya panjang, nafas keluarnya panjang. Hanya memperhatikan itu, nggak usah diperhatikan ini temperaturnya berapa ya? Nafas saya. Ini kira-kira di nafas saya ini panjangnya seberapa meter ya? Kira-kira ini durasi panjangnya nafas saya ini berapa lama ya? Nggak perlu. Dan nggak usah dianalisa terlalu mendalam, seperti kita praktek meditasi vipassana juga. Praktek meditasi vipassana itu adalah kita memperhatikan sampai detil, oh ini ada unsur panasnya, unsur dinginnya, dan seterusnya. Nggak perlu. Kita hanya sadar masuk panjang, keluar panjang, masuk panjang, keluar panjang, dan seterusnya. Next slide. Sorry, sebelum dilanjutkan sampai sini paham nggak ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Oke, saya buat sedikit lebih ini padat. Dan kemudian Anda perhatikan terus-menerus di situ, ya, di lubang hidungnya. Dan jangan Anda perhatikan nafas itu dari hidung sampai ke bagian perut. Orang tertentu yang saking gabutnya dia ikuti proses nafasnya. Jadi dari hidung masuk ke dada, masuk ke perut, dari perut keluar ke dada, ke hidung, dia ikuti. Kalau begitu itu bukan meditasi, tapi mengamati orang bernafas. Nah, dengan begitu, objek pengamatan kita, titik sentuhnya itu tidak menjadi 1 poin, tapi menjadi banyak poin. Nah, sementara meditasi itu hanya 1 titik poin. Kalau di hidung tadi, rongga hidung terus-menerus, tidak kemana-mana. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya nanti Anda yang suka meditasi dengan kembang kempisnya perut, amatinya di perut aja. Tidak boleh berpindah ke hidung lagi. Oke? Nah, kemudian, kalau nanti ada sensasi tubuh seperti sakit, gatel, itu bukan bagian dari objek kita. Jadi selama 30 menit, kalau kakinya sakit, ya, terimalah karmamu. Tahan. Bukan ditahan juga sebetulnya, tapi kita rilekskan kalau kita tegang. Nanti dia akan menjadi reda sendiri. Ya, kalau nanti udah sakit malah dipaksa, tahan. Wah, makin tegang, mukanya makin jelek. Itu makin dia nggak nyaman. Justru kalau udah sakit, di dalam ini Anda bisa rilekskan, relax, baru ngamati nafas lagi. Ya, daripada buka mata lebih baik relax. Itu membantu kita. Kemudian berikutnya, ini Anda harus perhatikan terus-menerus, jangan sampai pikiran Anda mengembara terlalu lama. Kan biasanya begitu ya. Nafas masuk, nafas keluar, ingat Nigacoan. Gitu kan? Nafas masuk, nafas keluar, ingat game gitu kan? Nah, begitu itu mengembara, langsung sadari, langsung kembalikan ke nafas. Kenapa? Karena dengan mengembara itu udah bukan meditasi lagi. Itu justru bukan meditasi, melainkan berhayal. Halusinasi kita. Makanya ada orang-orang tertentu yang dia meditasi, yang dia nggak disiplin, begitu pikirannya mengembara, dibiarkan mengembara. Sampai dia bilang, aduh saya melihat hantu loh di sana. Di pikiran saya diganggu loh. Saya diajak komunikasi loh sama si A, si B. Itu halusinasi sudah. Ya,
Meditasi nafas nggak ada yang ngajak kita ngobrol sebetulnya. Itu hanya pikiran kita. Berikutnya, ini kita harus apa? Anda harus bisa melewati tahap demi tahap ini secara konsisten. Kalau Anda meditasi sekarang 15 menit, ya besok 15 menit lagi, besok 15 menit lagi, besok 15 menit lagi. Jangan dilangkahi sampai terlalu jauh. Sekarang 15 menit. Wah, berikutnya saya cobalah sejam. Nanti kalau begitu, tidak ada kedisiplinan, nanti tubuh Anda pun tidak akan bisa bertahan dengan baik di sesi-sesi berikutnya. Dulu saya pernah coba, ada orang yang meditasi, awalnya dia hanya meditasi 1 jam, 1 jam, 1 jam. Tapi berikutnya dia meditasi sampai 6 jam dalam satu sesi itu. Dan sesi berikutnya dia udah nggak bisa bertahan karena pantatnya sakit. Duduk terlalu lama. Maka kedisiplinan dalam waktu itu sangat penting juga. Kalau kita baru bisa 15 menit, nggak apa-apa. 15 menit aja terus. Nanti kalau udah bisa setengah jam, kembangkan setengah jam dengan cara yang sama ini, terus-menerus, sampai Anda bisa meningkat setengah jamnya itu. Next slide. Di tahap kedua, teman-teman, supaya nggak ngantuk. Anda tahu sebuah bandul ya? Tahu bandul? Pendulum? Kalau pelajaran fisika zaman dulu kan ada namanya pendulum kan? Jadi ada satu tiang berbentuk T, ya kan? Diikatkan tali, bawahnya ada bola besi. Masih belum ingat? Nih saya transfer dulu. Oke, saya ulang ya. Kan ada bandul tahu ya? Bola besi, kemudian ada tali diikatkan. Kemudian ada tiangnya itu berbentuk T. Nah, itu bandulnya itu kan kalau misalnya untuk mengukur periode waktu kan dilepaskan kan? Tak begitu kan? Muncul nggak bandulnya? Hah? Nggak muncul? Oh, gantilah. Anda tahu ayunan? Tahu ya? Oh, tahu, semuanya pernah naik ya. Ayunan tahu ya? Ayunan itu kan ada tiangnya, ada talinya 2 kiri kanan, nggak mungkin 1 ya, kalau 1 jatuh. Kiri kanan, kemudian ada dudukannya kan? Ada orang duduk di situ kan? Untuk mengukur satu periode waktu dalam 1 detik, maka itu ayunannya ditarik kan? Dilepaskan. Tek gitu kan? Awalnya, ayunan itu bergerak dengan cepat atau dengan lambat? Cepat ya. Kalau lambat dengan jarak yang jauh itu gimana jadinya? Jatuh orangnya. Gitu kan? Dia harus bergerak dengan cepat. Nah, artinya kecepatannya ini berbeda. Kecepatannya di awal-awal dalam waktu 1 detik ini lebih cepat daripada nanti setelah dia dalam beberapa detik ke depan. Betul kan? Lama-lama makin lambat kan? Makin lambat, bahkan dia seperti tidak bergerak. Mungkin kalau Anda pernah ke Dufan, itu seperti naik kora-kora. Tahu ya? Kora-kora itu kan awalnya kan kenceng gini kan? Lama-lama dia menjadi lambat. Nafas kita begitu. Di awal-awal, begitu kita memperhatikan nafas, itu seperti dilepaskan ayunannya. Tek. Panjangnya segini, dan cepat, dan kasar. Tapi, kalau dia konsisten diperhatikan, dia lama-lama akan menjadi memendek, dan dia akan menjadi melambat. Betul ya? Tadinya segini, sekarang dia hanya segini. Tadinya cepat, dia lama-lama lambat. Bahkan, sampai waktu beberapa menit ke depan, kadang-kadang itu seperti tidak bergerak. Ayunannya. Betul ya? Tapi pada kenyataannya dia tetap ada di situ. Hanya saja seakan-akan tidak bergerak. Nafas kita juga begitu. Ketika kita meditasi, lama-lama kalau kita perhatikan terus, nafas kita tuh makin rileks, makin lambat, makin lembut, makin halus. Tadinya masuknya panjang, keluarnya panjang, lama-lama dia semakin pendek, semakin sedikit, semakin sedikit. Artinya tubuh kita itu sudah nggak membutuhkan oksigen terlalu banyak. Maka di situ sebetulnya rileks kita itu berkembang dan konsentrasi kita tuh semakin meningkat. Ya, maka tahapan ini 1 dan 2 itu maksudnya adalah begitu. Semakin lama nafas kita tuh semakin nyaman. Oke? Jadi kalau tadi di tahap pertama Anda mengamati nafasnya bagaimana? Masuk nggak keluar sebenarnya. Di tahap pertama Anda mengamati nafas itu kan kasar dan panjang kan? Ya Anda mengamatinya berarti Anda tekadkan dalam batin, oke, sekarang saya akan amati nafas saya. Ini adalah nafasnya masuk panjang, keluar panjang, atau kasar dan sebagainya itu. Tapi lama-lama semakin lembut, objeknya itu berubah. Maka pengamatan Anda juga harusnya berubah. Tidak boleh menjadi panjang lagi, tapi sudah menjadi
semakin memendek di tahap kedua ini. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa ya? Tadi kan awalnya kan panjang. Lama-lama nafas kita semakin lama makin pendek. Ya kan? Makin pendek, makin lembut, makin halus kan? Nah maka pengamatan kita sudah nggak boleh mengamati panjang lagi, tapi makin pendek. Kalau kita melekat dengan panjangnya tadi, itulah yang membuat kita tidak berkembang konsentrasinya. Stuck di situ-situ aja. Bisa dipahami ya? Betul. Ini saya lihat mukanya udah hampir tumpah semua minyaknya ini soalnya. Atau udah kecipratan minyak dari tadi. Oke, next slide. Anda bisa lihat di tahapan kedua ini, Anda bisa perhatikan bahwasannya Anda mengamati nafas Anda itu semakin lama semakin detil. Meskipun dia halus, lambat, dan pendek, Anda bisa melihatnya semakin jelas. Kenapa? Karena perhatian dan konsentrasi Anda meningkat. Maka kalau itu terjadi dalam waktu yang sudah cukup lama, Anda kembangkan lagi ke tahap ketiga. Tahapan ketiga ini, Anda itu sudah mulai bisa merasakan seluruh nafas Anda. Nah, kesalahan seorang meditator itu seringnya adalah ketika dia duduk, dia pengen langsung mengamati nafasnya dengan detil. Betul nggak? Pokoknya ya sama Nira, kalau saya duduk, kalau saya nafas, itu saya harus melihat dari awal sampai akhir, saya bisa amati dia dengan jelas. Itu nggak masuk akal. Itu sama seperti tadi, ketika Anda lepaskan si ayunan tadi, Anda pengen dia bergeraknya dengan lembut aja. Padahal Anda melepaskannya awal-awal dengan kencang. Ya, jadi kalau kita meditasi, dia tuh nggak bisa dikarbit artinya. Dia harus melewati proses dengan jelas. Dari awal sampai akhir itu dengan jelas. Ya, jadi dia harus bertahap. Nggak bisa dikarbit. Tiba-tiba Anda mengamati nafas langsung dibuat halus. Nanti kita menjadi nggak nyaman. Itu menjadi kita menjadi stres dalam pikirannya. Makanya kalau orang yang seperti begitu, nafasnya dibuat-buat, pikiran mengembaranya akan semakin kuat. Ya kan? Jadi kalau meditasi nafasnya kasar, amatinya kasar. Panjang, amati panjang. Kalau pendek, amati pendek. Kalau dia berubah makin halus, amati dia makin halus. Jangan dibolak-balik. Kalau Anda nafasnya lagi kasar, Anda buat menjadi halus, pikiran Anda stres. Karena tidak sinkron antara pikiran dengan badan. Badannya nafasnya kasar, tapi Anda pikirannya pengennya halus. Sebaliknya juga begitu. Nah, di tahapan ketiga ini, Anda sudah mulai bisa perhatikan nafas itu lebih detil. Bahkan di hidung kita ini, kita bisa rasakan dari awal sampai akhir. Kalau sekarang, Anda mungkin nggak bisa amati. Tapi kalau udah konsentrasi, dia mulai semakin bisa diamati di rongga hidung atau di bagian hidung ini. Dari awal sampai akhir Anda bisa rasakan masuk, 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 masuk. Ketika keluar, Anda bisa amati dari awal sampai akhir juga. Itulah yang dia katakan di tahap ketiga ini, ketika berlatih mengamati nafas, kita menyadari seluruh nafas kita yang masuk dari awal sampai akhir. Begitu juga ketika nafas keluar, dari awal sampai akhir. Di tahapan ketiga ini, Ibu Bapak, konsentrasinya itu sudah cukup dalam. Kalau Anda meditasi sampai ke tahap ketiga ini, Anda sebetulnya bahkan distraksi secara pikiran, gangguannya sudah sangat minim. Ya. Tapi ini juga bukan titik akhir. Anda bisa kembangkan terus. Maka Anda sadari terus di bagian hidung tersebut, sampai Anda bisa mengamati nafasnya semakin lama semakin lebih halus, lebih nyaman. Dan ingat, yang nomor 3 itu, jangan mengikuti nafas dari hidung sampai ke dalam tubuh, dan dari tubuh sampai ke luar hidung. Jadi hanya fokus di satu titik. Dan yang terakhir, nanti kita punya kesadaran semakin kuat, maka nafas itu akan menjadi otomatis. Bisa diamati dengan sendirinya, tanpa dengan usaha yang keras. Maka pikiran kita menjadi fix, menjadi unity, menjadi bersatu, dan non-distracted, tidak menjadi goyah, hanya fokus pada nafas. Maka kenyamanan dan juga kegembiraan dalam meditasi, itu tidak muncul dari sugesti. Kenyamanan dan kegembiraan yang muncul dari meditasi itu adalah berdasarkan pengamatan terhadap objek. Apakah nafas dan objek lainnya. Dan dia nggak bisa dikarbit. Nggak bisa Anda membohongi kita. Anda nggak bisa membohongi saya. Yang Anda sekarang badannya masih gerak-gerak. Anda bilang, oh sekarang saya meditasinya nyaman. Nggak bisa. Itu bisa direpresentasikan, terlihat dengan jelas manifestasinya itu dari tubuh Anda. Tubuh Anda sudah sangat lembut, sangat nyaman. Nafas Anda sangat lembut, sangat nyaman, maka pikiran Anda pun cenderung begitu.
Tapi Anda nggak mungkin pikirannya tenang kalau badannya masih bergoyang-goyang, kalau hidungnya itu nafasnya masih belum lembut, masih kasar. Itu bisa terlihat dengan jelas. Kalau mau saya sampaikan, sebetulnya Anda bisa amati. Kalau Anda nanti pergi ke tempat lain atau sekarang di sini juga Anda amati, tapi jangan dipraktekkan sekarang. Itu kalau orang mau dilihat dia sedang tenang atau enggak, lihat dari dia bernafasnya. Kalau dia menggunakan pernapasan yang dada ini dominan, ini adalah dia sedang stres. Tapi di momen ketika dia menggunakan pernapasan perut ini yang dominan, perutnya yang bergerak, dadanya minim bergerak, di situ dia rileks. Dan Anda kalau mau lebih detail lagi, hitung dari dia bernafas di bagian perutnya. Kalau perutnya ini bernafas 30 kali dalam 1 menit, tandanya dia lagi putus cinta. Ya, overthinking. Tapi kalau dia bernafas di bawah daripada 12 kali dalam 1 menit, itu rileks. Bahkan di bawah daripada 10 kali dalam 1 menit, itu semakin rileks. Jadi hati-hati, dalam Anda duduk seperti ini, saya bisa mengamati perut Anda yang sedang bergerak. Oh, langsung dia tegakin dia duduknya ya. Tahan nafasnya. 4, 7, 8, 4, 7, 8. Nggak bisa. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, ini harus dibiasakan dari kita sehari-hari dan kita rutin bermeditasi dengan cara begitu. Next slide, ini yang terakhir, ya udah mau selesai. Di tahap keempat. Bagi saya, di tahap keempat ini dengan saya baca di penjelasannya, nafas yang tadinya sudah halus, diamati lebih detail lagi, ternyata dia masih kasar. Sehingga instruksinya, dalam pelatihan yang tahap keempat, ketika menghirup nafas, saya merilekskan dan menenangkan nafas yang masih kasar. Begitu melepaskan atau menghembuskan nafas, saya juga menenangkan dan merilekskan nafas yang masih kasar. Jadi, persepsinya dalam pikiran kita, setiap momen nafas kita ini kasar sebetulnya. Sekarang halus, tapi begitu diamati berikutnya, itu tadi kasar. Berikutnya halus, diamati lagi, ternyata itu kasar. Berikutnya ini halus, kemudian berikutnya lagi diamati, ternyata itu kasar. Itu orang yang meditatif, dia terjadi seperti itu terus-menerus, sampai dia melihat nafasnya itu, semuanya itu kasar, dia terus-menerus melepaskan sampai nafasnya sehalus mungkin. Makanya kalau manusia normal, kardiovaskularnya itu, detak jantung dan juga pernafasan, respiratorinya itu, pernafasannya itu normalnya itu adalah 15-18 kali per menit. Kalau lagi stres, 25-30 per menit. Tapi kalau dia relax, dalam kondisi Anda duduk begini, Anda hitung nafas Anda, itu sekitar 12 kali per menit atau 15 kali per menit. Tapi orang yang meditatif, yang dia dalam konsentrasi yang mendalam, dia bisa dikatakan 1/4 lebih lambat daripada kita normal sekarang. Bisa bayangkan berapa? 3 kali dalam 1 menit. Jadi Anda bernafas, dalam 1 menit hanya masuk 3 kali, keluar 3 kali. Kalau Anda praktekkan sekarang, pingsan semua. Tapi dalam keadaan meditatif, itu bisa terjadi secara natural. Kenapa? Karena tubuh, nafas, dan pikiran Anda dalam keadaan yang sinkron, semuanya dalam keadaan yang rileks dan nyaman. Makanya dulu saya pernah dengar cerita, awal-awal saya jadi semenira, saya baca bukunya Achancha, itu ada satu dokter, dia bingung karena Achancha dalam kondisi koma. Bukan kondisi koma. Achancha dalam kondisi yang sekarat gitu ya. Dalam kondisi sakit dan sekarat. Kemudian dokternya lihat di ventilatornya itu, atau ventilator ya. Yang masa-masa COVID itu kan ada ventilator kan. Kalau dia masih bergerak, detaknya itu kan masih ada gelombangnya, itu masih hidup kan. Nah dokternya melihat itu ternyata sudah rata begitu. Dan dipegang bagian tubuh tertentunya pun seakan-akan sudah nggak bernafas. Dan kemudian dipegang denyut nadinya pun sangat lemah. Dokternya bilang, ini orang sudah mati katanya. Dan dokternya panik, bilang muridnya, cepat-cepat kamu panggil murid yang lain, ini gurumu ini sudah mati katanya. Gak lama ngomong begitu dokternya, Achancha-nya melek. Kamu jangan bilang saya mati, kamu yang harusnya takut mati. Ternyata di momen itu Achancha itu masuk dalam deep concentration, konsentrasi yang mendalam. Sampai bahkan secara kasar
dengan tangan diletakkan di bagian perut dan di dadanya itu seakan-akan tidak bergerak nafasnya. Dipegang denyut nadinya seakan-akan gak bergerak. Itu betul-betul masuk dalam keadaan deep concentration. Kalau saya baca dalam penjelasan itu adalah kondisi yang namanya tingkat konsentrasi jana keempat. Itu seakan-akan bahkan betul-betul tidak bernafas. Tapi apakah itu masuk akal? Masuk akal kalau kita mengikuti tahapan demi tahapan ini. Yang muda-muda udah mulai panik. Wah, nanti saya mati gara-gara meditasi ini sama Nera. Enggak. Mati kalau Anda memaksakan dan berpura-pura. Tapi kalau Anda betul-betul melakukannya dengan natural, itu akan nyaman dan itu bisa menjadi sangat nyaman sekali. Saya pikir itu 4 tahapan ini dalam meditasi. Anda bisa mempraktekannya, dan kalau perlu nanti Anda bisa sambil mendengarkan, sambil Anda coba satu persatu, tahapan demi tahapan, sehingga meditasi nafas yang Buddha ajarkan ini bisa Anda betul-betul alami dalam kehidupan Anda, apakah dalam keadaan retreat, meditasi, atau bahkan dalam Anda latihan meditasi di rumah. Hari ini mungkin Anda belum tertarik, tapi one day kalau Anda stres, Anda depresi, Anda anxiety, jangan cari saya ya. Dengarkan rekamannya lagi dan Anda bisa lakukan meditasi. Siapa tahu itu membantu. Dan kalau Anda sudah mulai sadar dan mau tertarik untuk mencoba, Anda bisa gunakan ini sampai Anda gunakan ini sebagai kendaraan mengembangkan batin yang luhur, batin yang tenang, dan menyingkirkan batin-batin yang negatif. Ini yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Anda semuanya terinspirasi untuk bisa bermeditasi dengan baik, untuk bisa memperhatikan nafasnya dengan jelas, dan semoga keraguan Anda terhadap meditasi, terhadap keluar masuknya nafas menjadi sirna. Semoga keserakahan, kebencian, kebodohan menjadi lenyap, dan semoga Anda bisa mencapai pembebasan di kehidupan ini juga. Semoga semua makhluk berbahagia.